warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widianti. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Matlaul Anwar Banten. Di sini saya tugaskan untuk membuat sebuah video untuk menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan. Dan ini pertanyaannya. Dari pertanyaan tersebut, dalam konteks Indonesia, pembangunan yang bersifat vertical teori top down atau teori trickle effect down atau disebut juga dengan teori efek tetesan bawahan, pada kenyataannya tidak semulus yang diprediksikan oleh negara pendonor. Hal ini dikarenakan model pembangunan ini banyak menimbulkan permasalahan saat dieksekusi di lapangan. Permasalahan ini dikarenakan adanya kepentingan baik itu dalam bidang politik, ekonomi, budaya, komunikasi dan lain-lain. Untuk tahap atas dalam hal ini adalah negara, dan juga konflik level akar rumput atau disebut juga dengan grassroots level. Dalam hal ini adalah masyarakat luas. Nah, sebagai contoh dengan berjalannya waktu, negara ini mulai menyadari atas ketergantungan terhadap negara pendonor. Bukan saja dalam hal permodalan, tapi juga dalam hal kebijakan, baik itu kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, hal ini harus segera dihentikan. Karena kenapa harus dihentikan? Dihentikannya karena akan mengancam integritas suatu negara. Terlalu jauh intervensi pihak asing terhadap penerima bantuan ini, agar supaya negara ini membebaskan atau memisahkan diri atau mencegah agar tidak terjadinya penjajahan gaya baru. Salah satu solusi dalam pembangunan komunikasi ini adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat, partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam proses pembangunan dengan cara mewujudkan komunikasi yang adil dan seimbang antara masyarakat dan pembuat keputusan negara. Hal ini diharapkan agar dapat mempengaruhi proses berjalannya pembangunan. Dan proses pembangunan lagi tidak berorientasi lagi pada politik semata saja ataupun pemenuhan segelintir orang elit saja. Nah, pembangunan yang adil adalah pembangunan yang mementingkan kepentingan rakyat yang ditunjukkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat pada akhirnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua ini mengenai bagaimana sih konteks pembangunan komunikasi di Indonesia. Konteks pembangunan komunikasi di Indonesia dan negara dunia ketiga terikat dalam kondisi satu benang merah yang disebut dengan subordinasi. Subordinasi ini adalah antara kekuatan masyarakat menghadapi kekuatan pemegang kekuasaan negara. Dalam konteks ini pembangunan komunikasi Indonesia dan negara-negara dunia ketiga ini harus sudah waktunya mampu berani mandiri atau memisahkan diri dari budaya dan penguasaan media oleh negara utama atau sentral. Hal ini dilakukan untuk mempercepat modernisasi, termasuk modernisasi negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia yang secara berimbang tanpa harus menghilangkan kekhasan dari kearifan budaya lokal dan juga nilai-nilai tradisional dari negara dunia ketiga. Untuk yang pertanyaan ini, bagaimana sih cara membangun atau menuju masyarakat modernisasi di Indonesia?
Baik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk membangun atau menuju masyarakat modernisasi. Yang pertama ini adalah pembangunan harus tidak lagi melalui suatu kegiatan atau kemampuan untuk saat ini saja, melainkan sesuatu yang berlangsung terus-menerus sebagai proses belajar. Yang kedua ini adalah pola komunikasi. Pola komunikasi di era paradigma ini harus bercirikan partisipasi horizontal, di mana di dalamnya berisi konsep komunikasi interpersonal, yaitu atau disebut juga dengan interpersonal communication, terus konsep komunikasi kelompok atau disebut juga dengan group communication, dan juga ada komunikasi dua arah atau two-stakeholder model, dan juga adalah media rakyat atau blok media. Nah, yang ketiga ini adalah memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berpendapat. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan dan juga pemahaman yang konferensi. Pertanyaan yang selanjutnya ini adalah bagaimana sih terkait kegiatan yang kami laksanakan untuk memenuhi pengabdian masyarakat ini. Kegiatan ini, yang pertama ini kami merencanakan sebuah kegiatan dulu. Perencanaan ini kami tujuan langsung observasi kepada desa yang akan kami tuju, yaitu adalah Desa Telaga Sari, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kami menuju desa tersebut untuk melakukan observasi akan diadakannya sebuah kegiatan PMT, yaitu pemberi makan tambahan di Posyandu. Nah, pemakan tambahan ini yaitu dilakukan pada anak usia 5 tahun dan juga ibu hamil. Nah, kegiatan ini kami lakukan pada tanggal 24 bulan 10 2023. Kegiatan ini dilakukan apa? Untuk memberikan sosialisasi makan tambahan bagi anak-anak usia di bawah 5 tahun dan juga ibu hamil.